Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan atau membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama dari tim Majlis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat ini kita memasuki halaman 17 dengan satu judul Pengetahuan tentang waktu kematian dan jenis kelamin bayi dalam rahim. Penanyanya adalah Bapak Poneran Yahman di Bojonegoro, Jawa Timur. Jawaban ini disidangkan pada hari Jumat 8 Rabiul Awal 1427 Hijriah atau 7 April 2006 Masehi. Pertanyaannya ada dua. Satu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia tidak tahu kapan akan mati dan di bumi mana akan dikubur. Bagaimana dengan orang yang dihukum mati yang telah diberitahu kapan akan dieksekusi? Hal ini berarti telah diketahui kapan ia akan mati. Pertanyaan kedua, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia tidak tahu jenis kelamin yang ada dalam rahim seorang ibu. Bagaimana dengan ultrasonografi atau USG yang dapat mendeteksi dalam kandungan sehingga dapat diketahui apakah anak itu laki-laki atau perempuan? Jawaban. Dua pertanyaan tersebut dapat dijawab dalam satu jawaban. Agar lebih jelas, kami salinkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah di atas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzalul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu gadaw wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamutu innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya, antar kurung dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Kemudian Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdadu wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Di antara isi yang terkandung pada ayat di atas ialah hanya Allah saja yang mengetahui dengan pasti kapan seseorang meninggal dunia, di bumi mana ia akan dikubur, dan apa saja yang terdapat dalam rahim seorang ibu. Selain Allah tidak ada yang dapat mengetahuinya dengan pasti. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin banyak alat-alat canggih yang ditemukan manusia untuk mengetahui, mendeteksi dan memperkirakan sesuatu, namun pengetahuan manusia hanyalah bersifat relatif, antar kurung nisbi, tidak sampai kepada kebenaran mutlak. Pengetahuan manusia hanya mencapai tingkat perakiraan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Seandainya manusia mengadakan penelitian tentang apa yang diperkirakan itu dan merasa mendapatkan kebenaran, maka kebenaran itu hanyalah kebenaran relatif. Teori relativisme ini pernah dikemukakan oleh Einstein, seorang ilmuwan Jerman yang terkenal. Dalam ilmu tauhid dinyatakan bahwa selain dari Allah mungkin
pernyataan ini ada persamaannya dengan teori relativisme di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya bahwa kebenaran mutlak itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqdi bil haqqa walladzina yad'una min dunillahi la yaqduna bi syai'in wa annallaha huwas sami'ul basir. Artinya Allah menghukum dengan keadilan dan sembahan-sembahan yang mereka sembah. Selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surah Al-Mu'min ayat 20. Kemudian Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Surah Al-Mu'min ayat 20 menegaskan bahwa manusia tidak dapat menetapkan hukum dengan adil. Hanyalah Allah yang dapat menetapkan hukum dengan adil yang sebenarnya. Sedang surah Al-Baqarah ayat 147 menegaskan bahwa kebenaran mutlak itu hanya pada Allah semata. Karena itu janganlah orang-orang yang beriman ragu-ragu tentang hal itu. Di antara kebenaran mutlak itu ialah Al-Quranul Karim. Kembali kepada persoalan di atas bahwa memang manusia antar kurung pemerintah dapat menetapkan jam, hari, dan tanggal pelaksanaan eksekusi dari suatu hukuman mati. Namun ketetapan itu masih bersifat relatif. Kepastian seseorang akan mati tetap Allah yang menentukannya. Allah berfirman, "Wala yu'akhkharallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Artinya Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan antar kurung kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Munafikun ayat 11. Kemudian walikulla ummatin ajalum fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Betapa banyaknya suatu pelaksanaan hukuman mati tertunda atau tidak dapat dilaksanakan pada waktunya karena ada saja halangan yang datang secara tiba-tiba. Karena segala sesuatu hanyalah Allah yang memutuskan. Bahkan mungkin saja terjadi seseorang terpidana mati yang telah ditetapkan waktu eksekusinya mati terlebih dahulu sebelum tiba waktu eksekusi tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah dia. Quran surah Yasin ayat 82. Demikian pula halnya dengan janin yang ada dalam kandungan. Sekalipun telah menggunakan alat USG, namun hasilnya tetap merupakan kemungkinan atau perakiraan, bukan kebenaran mutlak. Dr. Suprono almarhum, seorang dokter ahli kebidanan pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada satu seminar pernah menyatakan, dalam laut dapat diukur, dalam perut wanita siapa tahu. Beliau sebagai seorang dosen yang telah berhasil mendidik puluhan dokter ahli kandungan masih menyatakan bahwa pengetahuannya tentang sesuatu hanyalah sampai pada tingkat perakiraan.
Demikianlah saya telah menyelesaikan membacakan buku Himpunan Putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akhiri dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.